Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azanallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya. Nikmat besar masih tercurahkan, kita tidak mampu menghitungnya sejak kita masih hidup, dan itu fasilitas dunia yang paling mahal. Apa fasilitas dunia paling mahal? Hidup. Sampai Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi masa. Ini menunjukkan saking pentingnya waktu sampai Allah bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia betul-betul dalam keadaan rugi. Dan itu bahasa penguat yang bertumpuk-tumpuk. Pertama sebagai jawab sumpah, yang kedua dikuatkan dengan inna, yang ketiga dikuatkan dengan lam. Ketiga-tiganya sebagai penguat, berarti membimbing kepada kita supaya kita betul-betul memperhatikan waktu. Di balik itu kita nanti juga akan ditanya di pinggiran jahanam ketika ngumpul di padang mahsyar, waktumu habis untuk apa? Sementara kita masih hidup ketemu Ramadan, ini luar biasa. Yang kita harus betul-betul menggunakan dengan tenanan. Apabila untuk anak-anak biasanya nunggu maghrib istilahnya bocah saya dulu golek sore. Sekarang masih ada nggak golek sore? Nggak ada ya. Itu kadang digunakan untuk dolan, main kartu. Nah, sekarang waktunya habis untuk apa kira-kira? Ada yang PS-an, game. Alhamdulillah kita di masjid. Makanya gunakan sebaik-baiknya untuk membaca Al-Quran. Karena Imam Syafi'i 1 bulan bisa khatam berapa kali? 60 kali. Sehari khatam 2 kali. 30 juz ping pindu. Sak jam 4 juz. 7 jam setengah itu sudah 30 juz. 15 jam 60 juz. Tapi ya gak usah melu-melu. Kita belum hafal, kita belum lancar. Andaikan lancar, kemampuan lancar kita nggak semisal kemampuan membaca cepat semisal Imam Syafi'i. Itu tinggal mengulang saja. Sudah menguasai bahasa Arab, sudah ngerti tafsir, arek mbaleni serat itu hukumnya sudah dikuasai. Penyegaran. Nek kita melu-melu modalnya opo? Belum kelasnya, kalau di lomba dibikin pertandingan bukan kelasnya, imbang enggak?
bal-balan kelas desa musuh kelas nasional po internasional ya ora nek apa-apane. Kita dipacu untuk bekerja keras walaupun tidak sejumlah itu. Yang penting mujahadah kita bukan target berapa, tapi kesungguhan kita, bukan penghasilannya berapa, tetapi kesungguhan kita semuanya untuk memaksimalkan waktu, itu yang penting. Demikian juga kita sehat, kita aman, kita diberikan istiqomah, kita ketemu Ramadan, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Ayo ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, insyaallah sampai waktu 5:30 kita kaji materi. Setelah itu nanti mungkin ada soal-soal untuk sasaran soal nanti untuk anak-anak, duduk pae anak-anak. Yang kedua untuk ibu-ibu, bukan untuk suami. Adapun suami nanti supaya mencarikan hadiah buat anak dan buat istri. Gak usah ngenteni hadiah, boleh dewi. Untuk nambahi buat anaknya, nambahi buat istrinya, untuk membahagiakan puasa kita supaya semakin semangat. Nah, nanti bisa diberikan bonus-bonus untuk anak-anaknya, bonus-bonus untuk istrinya. Lebih-lebih istri yang sedang hamil menyusui, nah itu butuh motivasi. Nanti biar semangat puasa, suami-suami menyiapkan penyemangatnya. Nanti biar terpacu dan kuat dan merasa ringan. Karena ibu-ibu ketika puasa dalam keadaan hamil menyusui itu ngopeni nyowo double, berarti double. Makanya bapak-bapak supaya lebih mendampingi kepada anak-anak, mendampingi kepada istri-istri. Kitab diambil dari sebuah judul Hadyu Muhammadin SAW fi ibadat wa muamalat wal akhlaq, membahas petunjuk Nabi SAW tentang ibadah, tentang muamalah dan tentang akhlak. Ini ada 30 nomor secara total. Yang ini diambil dari Muntaqa Zadil Ma'ad tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim, rangkuman dari buku Zadul Ma'ad, bekal ketika orang kembali kepada Allah, tulisan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Semoga Allah merahmati dan menjaga kita semuanya. Enggak semuanya kita kaji, tetapi sesuai dengan apa yang sedang kita jalani. Buku sudah terbagi buat yang sudah memegang, seolah maslahatnya banyak, membaca, menerjemahkan, menjadikan bahan mengulang-ulang pelatihan Arabnya, dan juga hukum yang dikandung. Insya Allah kita mendapatkan semuanya. Di sini masuk pada judul yang ke-10 tentang Hadyuhu sallallahu alaihi wasallam fis shaum, petunjuk Nabi SAW tentang puasa. Makna bahasa adalah al-imsak, ngempet. Itu makna bahasa dari puasa adalah al-imsak, ngempet, yaitu menahan dari pembatal-pembatal puasa sejak dari terbit fajar sampai matahari tenggelam, dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Itu pendefinisiannya. Makna bahasa apa? Imsak, ngempet, menahan. Apa makna istilah? Menahan dari pembatal-pembatal puasa sejak terbit fajar sampai matahari tenggelam, dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Yang membatalkan puasa apa saja? 1. Makan dengan sengaja. 2. Minum dengan sengaja. 3. Muntah dengan sengaja. Nomor 4. Bekam buat yang nggak mampu. Nanti bisa menjadi pembatal. Bekam buat yang tidak mampu.
Yang nomor 4 untuk ibu-ibu bulanan, nggak usah saya perinci. Yang nomor 5 untuk ibu-ibu kasus nifas, nggak saya perinci. Yang nomor 6 peristiwa suami istri menyebabkan anak, nggak saya perinci. Tapi nek bocah-bocah cilik gak pantas. Tapi dengan kita urai gitu saja sudah amat sangat paham. Nah, perbuatan-perbuatan di atas tidak boleh dikerjakan sejak terbit fajar shadiq sampai matahari tenggelam. Untuk pencatatan jam untuk maghrib kira-kira sekitar jam 6 kurang 15 menit sekitar. Karena kita mau ngecek langsung matahari tenggelam kayaknya berat. Makanya menggunakan pencatatan dari pengalaman itu boleh. Itu ke sana. Lalu adab-adab puasa. 1, makan sahur. Nomor 2, menahan mulut dari ngomong yang gak ada gunanya dan menahan perbuatan yang gak ada manfaatnya. Ini adab-adabnya. 1, makan sahur, adab-adabnya. 2, menahan mulut dari ngomong yang gak ada gunanya. 3, menahan tingkah laku yang gak ada gunanya. Itu adab penting. Adab berikutnya buat orang yang berpuasa ialah supaya memperbanyak membaca Al-Quran. Itu nomor 4. Nomor 5, memperbanyak sedekah. Nomor 6, supaya ketika maghrib tiba segera berbuka. Yang paling bagus menggunakan buah. Yang mudah kita jumpai adalah air. Di depan masing-masing ada teh, ada air bening, ada susu deli. Masya Allah. Semoga Allah memberkahi kepada panitia dan pada para donatur. Semoga janji Nabi SAW, siapa memberikan makan berbuka mendapatkan pahala semisal yang diberi makan berbuka, dan semua yang bertawun selalu mendapatkan fasilitas yang sama. Kemudian ketika makan jangan kenyang-kenyang dulu. Ketika berbuka secukupnya, bismillah pakai tangan kanan, jangan lupa. Lalu berdoa. Kemudian sholat maghrib. Ketika selesai maghriban baru makan berbuka. Sekarang kepada anak-anak, angkat tangan. Dijawab dengan cepat. Angkat tangan dengan cepat. Doa berbuka bersama terjemah. Cepat. Doa berbuka puasa bersama terjemahnya. Cepat. Lafaz doanya saja dulu. Cepat. Fadhal, silakan. Ayo doa. Masya Allah, sini. Barakallahu. Dhahaba dhuma'u, haus telah hilang. Wa batallatil uruqu, urat-urat telah basah. Wa sabatal ajru, pahala kokoh pasti insyaallah. Itu diantara adab-adabnya supaya diperhatikan dengan baik. Kemudian supaya memperbanyak doa, zikir, membantu pada orang lain, jangan sampai memancing tukaran. Siapa-siapa yang dipancing tukaran jangan dilayani, katakan saya puasa. Kemudian
tentang kapan mulai diwajibkannya puasa, yaitu 2 Hijriah. Bukan Ramadan pertama, bukan Ramadan 13 tahun pertama, tetapi Ramadan ketika sudah 15 tahun kenabian berjalan, atau 2 tahun ketika Nabi sudah hijrah di Madinah. Itu baru diwajibkan berpuasa di kala itu. Sekarang memasuk kepada buku setelah saya sampaikan mukadimah, itu juga termasuk rangkuman dari tema yang pernah kita sampaikan sebelum kita masuk Ramadan. Nomor 1 atau yang A, hadiyuhu sallallahu fi shaumi Ramadan. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan puasa Ramadan. Awalan nomor 1, karena ada min hadihi, diantara petunjuk Nabi SAW, annau sesungguhnya la yadkhulu, tidak masuk, fi shaumi Ramadan, pada puasa Ramadan, fi shaumi Ramadana, pada puasa Ramadan, illa, kecuali, biru'yatin, dengan pandangan mata, muhaqqaqatin, yang real, pandangan mata langsung, gak usah pakai alat. Karena Islam itu mudah, pakai alat itu berbiaya. Ini jelas, biru yatin muhaqqaqatin, dengan pandangan yang bersifat nyata, langsung. Atau apabila melihat langsung nggak bisa, bi syahadatin syahidin, dengan bi syahadati syahidin, dengan persaksian seorang saksi, tentunya adilin, yang adil, dilaporkan kepada pemerintah, sah, diterima, diumumkan. Karena waktu itu Ibnu Umar melihat seorang diri di depan Nabi SAW, kemudian diterima, diumumkan. Bisa dibaca hal itu, ada di kitab Fiqh Al-Wajiz Abdul Latif Badawi hafizahullah ta'ala. Fa'ir lam yakun ru'yatun wala syahadatun, fa, maka, in, jika, lam yakun, tidak ada, ru'yatun, pandangan langsung, wala syahadatun, dan juga nggak ada yang menyaksikan, akmala, menggenapkan, iddata sya'bana, hitungan bulan Sya'ban, salasin, 30. Kenapa nggak bisa menyaksikan langsung? Nggak ada berita? Jawab, mendung diantaranya. Ini petunjuk nomor 1, penetapan puasa Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, dengan bisa dipantaunya hilal oleh mata telanjang. Jelas di atas ufuk, tetapi kita butuh tahu hilal di atas ufuk itu dibagi 2. Pertama, maujud, ada bentuknya. Yang kedua, mar'iyatun, bisa dilihat. Yang pertama maujudatun, yang kedua mar'iyatun, ada wujudnya tapi belum bisa dipantau. Yang kedua, ada wujudnya yang sudah bisa dipantau. Yang dipakai adalah ada wujudnya yang sudah bisa dipantau. Kesempatan yang lalu sebelum Ramadan itu sudah saya bacakan hadisnya. Dan ini soal untuk ibu-ibu yang hafalannya kuat, adalah menulis hadisnya. Saya awali sumu liru'yatihi, berikutnya diterus dewi, tulis dalam kertas, nanti serahkan kepada panitia. Ini soal untuk ibu-ibu. Soalnya satu saja ya. Nanti banyak lembaran boleh, nanti akan dipilih insyaallah. Saya ulang, awal hadis adalah sumu liru'yatihi, terus no.
Itu sudah kita sampaikan, dan kita mengharapkan nanti ada yang suka menghafalkan hadis. Ini sebagai pemancingan penggemaran menghafalkan apa? Hadis. Ini soal untuk ibu-ibu, dan ini penting. Dan bila ada masalah maka selesaikan dengan dalil, karena pesan Allah Ta'ala, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila aw kama qala ta'ala. Bila kamu memiliki perbedaan, jangan mempertahankan argumen masing-masing, tetapi diam saja dan kembalikan kepada gimana keputusan Allah, gimana keputusan Rasul di depan ahli ilmu yang nanti dia akan membacakan ayat-ayat dan sunnah, dan semuanya tunduk kepada dalil. Itu penyelesaiannya, itu tanda-tanda ahlus sunnah. Fungsi akal untuk memahami dalil, bukan untuk menetapkan hukum. Ini penting, kaidah seperti ini, karena cukup banyak syariat itu walaupun masuk akal, tetapi apabila dalil tidak menetapkan, tidak sah. Apa contohnya? Satu, orang wudhu selesai, kaki dibungkus dengan kaos kaki, kemudian sandal atau kemudian sepatu. Ketika hadasnya kecil, semisal kentut, dan sepatu itu belum dilepas, kaos kaki belum dilepas, nanti ketika berwudu maka jatah mengusap, membasuh kaki cukup dengan pengusapan. Secara tuntutan akal, bersuci itu menghilangkan kotoran, dan air itu alat yang paling utama. Maka yang paling cocok dengan akal bagian bawah, epek-epek sikil, telapak kaki. Itu logis, itu masuk akal, itu tuntutan akal. Tetapi ketika dalil nggak mencocoki, maka itu tidak sah. Maka yang sah adalah bagian atasnya. Maka kaidah ini penting. Adanya penetapan Ramadan itu bukan wujudnya hilal, tetapi hilal yang bisa dilihat. Itu nanti maknanya sama. Ketika mengusap kaki, ketika dibungkus dengan kaos kaki dan sepatu, secara tuntutan akal namanya bersuci itu yang kotor bagian bawah, tapi prakteknya bagian atas. Senada dengan itu, orang selesai wudhu masih basah kuyup, kemudian kentut, yang berpotensi ada kotoran di mana? Tempat keluar angin atau di wajah? Jawab. Tempat keluar angin itu yang paling berpotensi ada kotoran. Tuntutan akal cukup tempat keluar angin yang dibasuh. Tapi kenapa yang berpotensi malah nggak dijamah? Wajah dan semisal yang jelas masih basah kuyup kok malah dibasuh kembali. Itu banyak perkara yang dituntut oleh tuntutan akal kayak begitu, logisnya begitu. Walau logis, tetapi apabila dalil tidak mengokohkan maka tidak sah. Makanya daripada itu, ini kita butuhnya jadi ahlus sunnah bertintah laku menggunakan apa? Dalil. Makanya fungsi akal itu untuk memahami dalil, bukan untuk menetapkan hukum. Ini prinsip beragama yang penting, sehingga nanti kita betul-betul jadi ahlus sunnah, bukan ahlul ahwa, mengikuti hawa nafsu atas nama logis-logisan, akal-akalan dan senada dengan itu. Ini penting. Ini penting sekali. Akidah seperti itu. Itu tadi nomor satu. Sekarang kita masuk pada nomor dua. Wa kana idza hala lailatas salasin. Wa kana, dan ada idza apabila hala ada yang menghalangi. Lailatas salasin pada malam yang ke-30. Duna mandorihi, di bawah pandangan matanya sahabun ada mendung. Akmala, maka orang yang berpuasa caranya menyempurnakan Sya'bana
hitungan bulan Sya'ban salasin dengan 30. Makanya puasa Ramadan kita itu bukan puasa tanggal 1, tapi puasa ketika bulan bisa dilihat. Nah begitu, bulan bisa dilihat. Buktinya apa? Buktinya ketika dipantau pakai mata telanjang nggak tampak, tertutup mendung, supaya dianggap saja Sya'ban itu 30 walaupun mungkin hanya 29. Walam yakun yasumu yaumal iqtimam wala amara bihi. Walam yakun, dan tidak ada Nabi SAW yasumu puasa yaumal iqtimam pada hari tertutup mendung. Wala amara bihi, dan juga tidak memerintahkan dengannya. Kita ahlu sunnah betul-betul diuji. Maka siapa yang mencukupkan dengan dalil selesai. Tapi kadang ada orang memunculkan keraguan-raguan. Nah di sanalah kita apabila sudah bertumpu pada dalil itu nanti selesai. Kenapa? Aku tandang pakai dalil. Walaupun asli nih pomo ketok sudah tanggal, tapi gara-gara dicek itu tertutup mendung dan satu negeri nggak ada yang tahu belas, akhirnya diputuskan Sya'ban menjadi berapa? 30, walaupun secara real itu hanya 29. Ini betul-betul kita diuji keteguhan mempertahankan bertumbuh dengan dalil. Ini penting. Yang kadang orang itu di situ tadi kebimbangan. Disitulah kita mengobati kebimbangan. Apa? Cukupkan dengan dalil. Nyawang langsung gak iso, golek berita gak iso, dan kita terikat di sebuah negeri. Semisal seorang istri terikat dengan suami, kita masyarakat Indonesia terikat dengan Indonesia. Memang itu perintah dari ayatnya. Wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, kita pakai dalil. Makanya bila kita beribadah pakai dalil, cukupkan dengan dalil. Bila ada yang menghembuskan keraguan-raguan, dalil nanti akan mengobati. Maka luwih percaya kepada dalil. Maknanya begitu. Nomor 3, wa kana min hadiyi, di antara petunjuk Nabi SAW al-khuruju minhu, ketika keluar dari Ramadan untuk masuk Syawal, bi syahadatis nain, saksinya 2. Jadi untuk masuk Ramadan saksine siji cukup, tapi untuk masuk Syawal saksine kudu loro. Nyapa kok ngono? Ya ngono kuwi. Ini ketetapan dalil. Semisal subuh kok mek loro, luhur kok papat nyapo. Jadi subuh ki papat sinambi olahraga, luhur ya loro wae. Bape kesel. Mungkin akal-akalan maune ngono kuwi. Tapi kenyataane subuh sewantese karo olahraga mek loro, kok priyae mek loro, bak tiyae gak enak. Luhur kesel-kesel wis meleleh sebabnya panas, jumlahnya papat, kok priyae papat, bak tiyae papat, wih tambah kesel. Karepe akal ndang leren wae. Tapi kenapa subuh 2, duhur kok 4? Ya sudah, itu ketetapan dalil, tidak usah dibantah. Di situ juga diuji orang itu supaya tunduk kepada dalil. Nah, ini penting untuk kita pegangi prinsip seperti itu. Makanya untuk masuk Ramadan, bila yang tahu adanya hilal itu hanya satu, dipercaya sah cukup. Tapi untuk habisnya Ramadan masuk kepada Syawal, itu saksinya harus 2. Ini bila kita baca beberapa kitab, memang itu kesimpulannya Ibnu Qayyim ketika menyimpulkan begitu. Yang keempat, wa kana idza syahida syahidan bi ru'yatihi ba'da khuruji waqtil id aftara wa amarahum bil fitri wa sholat al-ida ba'dal ghadi fi waqtiha. Wa kana ada idza, apabila syahida menjadi saksi, syahidani 2 saksi untuk masuk bulan Syawal. Syaratnya saksi ada berapa tadi? 2.
dan ternyata dua orang saksi telah menyampaikan persaksiannya diterima dan sah. Persaksiannya ia dapatkan biru'yati dengan hilal yang bisa dilihat, bukan hilal yang wujud di atas ufuk. Karena di atas ufuk itu ada yang nggak bisa dilihat, mungkin 1 derajat nggak bisa dilihat, tapi ini yang bisa dilihat, yang bisa dilihat. Ba'da khuruji waqtil id, berita ini ternyata didapatkan sesudah keluar waktu id. Kapan waktu pelaksanaan sholat id? Waktu duha. Waktu duha. Itu sudah masyhur dari masa ke masa, waktu duha. Nah begitu. Cuma antara Idul Fitri, Idul Adha itu beda. Idul Fitri agak siangan dikit gak apa-apa, tapi Idul Adha lebih awal. Karena setelah Idul Fitri nggak ada acara syar'i. Tetapi kalau Idul Adha ada acara syar'i, yaitu penyembelihan. Makanya untuk Idul Adha waktunya di waktu duha, cuma lebih awal. Idul Fitri agak siangan. Kapan itu waktunya? Jawabnya di waktu duha. Ternyata adanya berita sudah masuk Syawal, itu waktu sholat sudah habis, berlalu waktu duha. Semisal ketika zuhuran ada tamu mampir perjalanan dari jauh, di situ cerita kami di sana sudah menyaksikan hilal. Tempat yang dia mampir, diampiri itu belum melihat karena mereka masih berpuasa, tapi yang lewat itu sudah berbuka. Lalu bagaimana? Makanya hari itu puasane digugurkan, tetapi sholatnya sesuk. Kapan sholatnya? Esok. Nah begitu, sholatnya sesuk. Ini keterangannya aftara, maka puasa hari itu ketika sudah ada dua saksi ru'yat hilal bulan Syawal, maka puasanya dia berbuka. Wa amarahum, dan Nabi memerintahkan mereka fil fitri untuk berbuka. Wa sholla al-ida, adapun sholat idnya ba'dal ghadi, sesudah pagi ini, berarti besok fi waktiha, di waktunya. Ini juga ada yang memberikan kesimpulan hukum sholat id itu hukumnya adalah wajib. Pertama ajib, kedua diperintahkan, yang ketiga ada penundaan diqadha, yang keempat memang Nabi itu memerintahkan sampai kepada wanita yang biasa dipingit, entah gadis mendekati masa haid atau memang sudah dewasa tapi belum menikah. Mereka termasuk orang yang masuk ke alam pingitan atau sudah berada di alam pingitan. Sampai wanita yang haid tidak sholat, mereka tetap digiring keluar ke tanah lapang. Dari situ ada yang menyimpulkan hukumnya wajib, walaupun kepada mereka yang sedang ada halangan tidak sholat tapi hadir, menghadiri undangan kaum muslimin. Berikutnya yang kelima, wa kana yu'ajilu al-fitra, dan adalah Nabi SAW menyegerakan berbuka. Wa yahusu alaih, dan mendorong supaya segera. Yang dimaksud dengan segera di sini adalah begitu sudah ada kepastian matahari tenggelam sempurna, berarti sudah maghrib, itu tidak usah menunda. Aku cek warek engko dhisik, aku rong patek ngelak engko dhisik, aku cek repot titik lek ku buka engko dhisik. Jangan. Nggak dianjurkan seperti itu, tetapi supaya segera dibatalkan puasanya. Tapi jangan dipahami nanti ketika berbuka kesusu, tergesa-gesa, kok masa malah keselak, pun lek ngesone kebanter malah mlebu irung banyune, kemudian malah gobras wahing nyang piring pisan. Wih kono kayak rotok pilek, reno-reno nanti menuli di dalam piring ya. Artinya segera berbuka memiliki makna bukan
bergegas-gegas maknanya ke susu, enggak. Ya wajarnya orang minum, wajarnya orang makan begitu sudah maghrib tiba, nah begitu. Wa yahussu alaihi, dan mendorong kepadanya. Ini termasuk adab dan itu tidak membahayakan. Termasuk ibu-ibu ketika hamil, ketika menyusui, bayi rewel mendekati maghrib, ngelili, lemes, itu dijamin nggak membahayakan. Bagaikan bunga di dalam pot alum, nanti begitu kesiram nggak berapa lama langsung segera pulih seger. Itu jaminannya nggak membahayakan. Wa yatasahharu wa yahussu alaihi, dan mendorong untuk makan sahur dan memotivasinya dengan pesannya tasahharu fa inna fis suhur barokah, supaya kamu makan sahur karena di sana ada berkahnya. Di mana letak keberkahannya? Satu, itu dituntunkan berpahala. Yang kedua, sedikit cukup karena diberkahi. Yang ketiga, menyelisih dari gaya puasanya ahli kitab yang tidak bersahur. Makanya kita supaya mukhalafah dengan mereka. Itu diantara keberkahan orang makan sahur, walaupun itu dengan seteguk air. Berikutnya wa yuakhiruhu wa yuraghibu fi ta'khirihi, dan Nabi SAW mengakhirkan makan sahur dan mendorong supaya sahurnya diakhirkan. Kalau hari-hari ini yang masyhur di masyarakat adzan kompak berkumandang, itu jam 4.25, ini kompak. Kita nggak mengatakan mana yang benar, tapi kita cerita apa? Kompak. Ini kenyataan di masyarakat, kita cerita kompak. Maka secara umum yang terpikir itu pembahasan jelimet, kita nggak mengangkatnya. Karena Islam itu mudah, kita tidak dibikin ruwet. Makanya kita menggunakan sesuatu yang mudah, tapi kita nggak menetapkan sebagai mana yang paling benar. Dan ternyata apabila kita membuat patokan itu, ini kita membuat kata-kata yang mudah saja, bikin patokan itu ternyata makna akhir sudah selesai dari makan sahur untuk datang ke subuh, itu masih ada waktu jeda. Andaikan membaca ayat yang pendek-pendek, itu 50 ayat masih terbaca, sehingga ada yang membuat kesimpulan kira-kira itu 10 menit. Akhirnya mereka membuat kalender, ada waktu imsak. Itu kalau digunakan sebagai menjaga standar boleh, tapi bila digunakan sebagai hukum itu yang nggak boleh. Lah wis imsak kok cik mangan, ngono ki gak oleh. Itu namanya hukum. Kalau fungsinya untuk itu tidak boleh. Tapi lah fungsinya, standarnya adalah ada waktu jeda, selesai sahurnya untuk subuh masih ada jeda kira-kira 10 menit, sehingga ada imsak. Itu untuk arah-arah saja seperti itu, sesuatu yang bisa dimaklumi, tetapi bukan sebagai apa? Ketetapan hukum. Itu supaya dibedakan. Kalau dikajikan ketetapan hukum kita belum jumpa, ya seperti itu. Kita belum jumpa. Tapi sebagai arah-arah untuk menjaga standarisasi, nah itu boleh-boleh saja. Kemudian apabila sahur belum selesai, kesusul adzan, maka itu yang boleh dituntaskan adalah airnya, bukan makannya. Karena pesan Nabi SAW, apabila satu di antara kamu bersahur belum selesai lalu kesusul adzan, di tangannya ada inak, wa fiyati inak, fala yadhu wal yaqdi hajatau, ojo diselehne tetapi tuntaskan inaknya. Napa inak niku? Wadah banyu. Wadah banyu itu inak. Bila pernah mendengar ceramahnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, itu ada ceramahnya yang dimaksud diperbolehkannya itu adalah inaknya, yaitu bijananya, yaitu untuk menuntaskan minumnya, bukan makannya dilereni, tapi minumnya boleh dituntaskan sampai selesai. Kenapa?
butuhnya orang kepada air lebih gede daripada butuhnya kepada makanan. Karena makanan itu bisa diserap, bisa dicerna itu apabila ada airnya. Sementara air itu merupakan pencukup karena diberkahi pesan Nabi sallam, tasaharu wa inna fis suhur barokah walau bijar'ati ma'in. Supaya kamu makan sahur, kenapa? Itu ada berkahnya walaupun itu hanya dengan seteguk air. Walaupun dengan seteguk air. Adapun makna berkah adalah kebaikan jumlahnya banyak, bersifat terus, semakin lama semakin besar, didapatkan dengan cara yang mudah. Ayo ikhwah, waktu sudah 5:30. Untuk ibu-ibu bisa menuntaskan. Untuk adik-adik masih 1 soal. Berkaitan masalah puasa. Di antara rukun puasa ialah pertama niat, kedua meninggalkan pembatalnya. Pertanyaannya, siapa dari adik-adik yang hafal hadis tentang niat? Angkat tangan. Ini kan di TK, di SD, ini kan pelajaran yang diajarkan. Ayo, ini penjajakan ini. Oh, tak kira ngadeg siap jawab. Ayo, adik-adik, hadis tentang niat. Siapa sing ngapal? Ayo. Ini juga nanti sebagai motivasi buat orang tuanya supaya anak-anak kita dibimbing cinta Rasul, bentuk cinta Rasul dengan menghafalkan apa? Hadis-hadisnya. Pendorong untuk kita semuanya. Saya pancing saja. Innamal a'ma. Ayo terus no. Belum ada. Oh, hafal. Fadl. Nah, terus. Siapa yang mau menyempurnakan? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat, ayo terus no. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul fa hijratu ilallahi wa rasuli. Faman kanat dunya sibwa awam ratin yang kuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Masih dimulai tapi belum sempurna. Kita bikin soal yang lain. Tadi rukun puasa pertama niat, yang kedua yang menyebabkan puasa batal ditinggalkan, tadi sudah kita sebutkan pembatal puasa. Nah, sekarang untuk adik-adik lagi, pembatal poso opo wae. Ayo, odol. Makan sengaja. Minum sengaja. Haid. Nifas. Muncah sengaja. Terus separuh lebih. Perbuatan suami. Malah ngono lagi bahasa asal lebih fasih. Saya tadi bikin pancingan ini lebih fasih. Jadi tak lagi apa? Bekam buat yang tidak mampu. Nah, begitu. Bukan mampus loh ya. Nah, betul, alhamdulillah. Tadi niat hadisnya separuh. Yang kedua pantalnya juga sudah. Nah, ini silakan masuk ke sini. Ada oleh-oleh ini.
Barakallahu. Ayo ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, untuk menuju ke maghrib masih ada waktu sekitar 8 menit. Berikutnya adalah kesempatan tanggapan bersifat umum, disilahkan. Kayaknya belum ada. Ada atau tidak ada? Karena waktunya masih lumayan, sekarang kita tambah materi. Setidaknya 1 atau 2 nomor lagi. Sekarang nomor 6. Wa kana yuftiru, ada Nabi SAW itu iftar, berbuka, qabla ayyusaliya, sebelum sholat. Makanya jangan ditunda-tunda sebelum sholat, itu praktek Nabi SAW. Memang begitu anjurannya. Orang yang berpuasa tidak bahaya selagi ketika maghrib tiba yang ia perbuat pertama kali adalah berbuka. Wa kana fitruhu ala rotobatin in wajadaha, ada berbukanya Nabi SAW itu pakai rotobat, kurma matang di pohon, dipotong bersama tangkainya, disuguhkan pemegedang kemampu. Itu yang paling bagus, namanya rotobat. In wajata bila ada, tapi kayaknya kita berat. Sya'ban itu biasanya musim panas, untuk mengolah kurma dengan panas yang sangat menyebabkan matang. Ramadan tiba, itu sudah siap untuk konsumsi. Makanya Ramadan termasuk musim panas juga, tapi masih panas di bulan Sya'ban, karena pengolahannya itu di bulan Sya'ban. Makanya siapa yang sempat umroh di bulan Ramadan, insyaallah nanti mudah dijumpai suguhannya apa? Rotobat, kurma matang di pohon. Adapun yang biasa kita konsumsi itu sudah di PP, es mateng tenanan, di PP, lagi dikemasi, malah kadang kemelitik. Lek pengen rada empuk ya sing empuk-empuk, tapi ya harganya beda dengan sing apa? Kemelitik. Fa ilam yajid, bila tidak menjumpainya, fala tamar, menggunakan tamar. Tamar itu kurma kering, sudah matang beneran, kemudian dijemur, kemudian dikemasi, nanti bisa disebar ke masyarakat, bisa disimpan. Wa ilam yajid fa'ala hasawatin mimman, apabila tidak jumpa juga, maka menggunakan tegukan-tegukan air. Dan kita pun sudah banyak yang bisa kita teguk ini ya. Ada susu kedelai, ada teh botol, ada air kemasan, masih cukup banyak. Yang ketujuh, wa kana idza yaqulu idza aftara, wa kana yaqul idza aftara, ada Nabi sallam itu ketika doa berbuka, yang tadi sudah dihafalkan tadi, dzahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah, rawahu Dawud. Dzahaba, telah hilang, ad-dhama'u, haus, wa batallat, dan telah basah, al-uruqu, urat, wa sabatal ajru, dan tetap pahala insyaallah, semoga Allah mewujudkannya. Waktunya masih juga. Nomor 8. Yang paling selamat untuk memastikan itu dengan melihat langsung. Ketika ada udzur, boleh itu menggunakan pencatatan dari pengalaman. Pengalaman cek catat, pengalaman cek catat, pengalaman cek catat, nah begitu. Kemudian sekarang sudah cukup banyak alat-alat untuk memantau matahari. Kadang pada jam-jam itu kan sudah langsung ada belnya.
Kemudian karena sholat itu termasuk syariat yang pelaksananya lewat waliul amri. Sholat pelaksananya lewat apa? Waliul amri. Karena pelaksanaan syariat itu ada yang bersifat mandiri, semisal zikir itu langsung saja diperbanyak zikir. Tapi ada pelaksanaan syariat yang Islam ketika membimbing dengan bersama waliul amri. Apa contohnya? Pelaksanaan syariat bersama waliul amri. Haji, perang, Jumatan, masuk puasa, hari raya, termasuk sholat, itu bersama waliul amri. Maka untuk itu jadwal yang berkembang di masyarakat yang disahkan oleh waliul amri. Mungkin yang disahkan oleh waliul amri pengecekan di daerah Kediri oleh pemerintah Kediri dengan Surabaya itu mungkin berbeda, makanya kita berlakukan yang sah untuk wilayah sini. Maka daripada itu apabila di masyarakat ternyata itu adanya nggak podo, mana yang dipakai, maka jalan tengahnya adalah yang disahkan melewati waliul amri. Nah begitu. Sehingga bukan penemuan si A, penemuan si B, penemuan si C. Itu jalan tengahnya dengan apa yang ditetapkan oleh waliul amri. Karena tadi konsekuensi memang ada pelaksanakan syariat itu bersama waliul amri, termasuk diantaranya adalah sholat. Masuk sholat termasuk juga adzan dan semisal itu ke sana. Maka daripada itu apabila yang sudah standar itu jam sekian, lo ada di tempat A, B, C itu mendahului, kita menduga saja bisa jadi wis bener cuma jame kebanteran. Ya timbang udah salah ya. Jame kebanteran. Nah gitu saja, jame kebanteran. Makanya kita tunda dulu, kita mengikuti yang bersifat standar. Demikian yang kita kaji sore hari ini. Semoga Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk ibu-ibu, jawabannya ditunggu. Semoga ada yang hafal hadis sehingga nanti ada jawaban yang benar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.